Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, siang teman-teman mahasiswa semua. Iya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk, memberikan penjelasan tentang tugas pendamping UAS yang, harus teman-teman kerjakan. Beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah melakukan identifikasi terhadap, 15 hotel yang dilakukan secara berkelompok dan, saya sudah meminta kepada teman-teman untuk, tetap menyimpan hasil pekerjaan UTS tersebut dan, beberapa hasil kerjaan juga telah saya minta untuk dilakukan revisi karena akan digunakan sebagai penunjang tugas pendamping UAS nantinya. Terkait dengan tugas pendamping UAS ini, saya akan, memberikan sebuah, project kepada kalian, saya menamakan, mind map ya, di mana kita akan sama-sama mencoba untuk, mengumpulkan teori, kemudian kita coba untuk, eee mengkombinasikan teori tersebut dengan praktek yang dilakukan oleh hotel yang, sudah teman-teman lakukan observasi. Sebagai contoh, teman-teman bisa dilihat di layar, saya ambil salah satu, contoh yang sudah pernah dikerjakan oleh, salah satu kelompok, saya ambil ini ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa tugasnya adalah tugas pendamping UAS, mind map teori dan praktek identifikasi hotel. Jadi ini adalah, asalnya dari tugas yang sudah teman-teman kerjakan pada saat tugas pendamping UTS yang lalu. Terus kita harus gimana? Ya, setelah teman-teman, kita mengerjakan step by step ya. Jadi kalau ada, 15 hotel berarti kita akan kerjakan per hotel, ya. Jadi bisa dilihat di layar, teman-teman semua, ada di sini nama hotel, kemudian ada produk yang sudah dilakukan identifikasi, price, place, promotion, people, proses, juga physical evidence. Semua isian ini adalah hasil dari, eee, observasi yang sudah teman-teman lakukan semua. Kemudian setelah kita pengerjaannya step by step ya, jadi per hotel dulu. Oke, kita sekarang mengerjakan untuk Hotel Arya Duta Lipo di sini. Setelah teman-teman melakukan observasi terhadap hotel tersebut, kemudian sudah didapat hasil yang bisa dilihat di layar, langkah berikutnya adalah kita menambahkan satu baris ya. Yang pertama, setelah kita melakukan observasi, langkah berikutnya adalah kita nambahkan satu baris ya. Satu baris ini saya meminta teman-teman untuk mencari teori atau penjelasan atau pengertian yang berkaitan dengan produk, price, place, promotion, people, proses, dan juga physical evidence. Teorinya dapat dari mana, Pak? Teorinya teman-teman bisa mencari dari jurnal yang ada, ya. Contoh misalkan, satu penjelasan ini itu wajib diperoleh dari, eee, jurnal. Ya, dari jurnal. Pak, misalkan untuk Hotel Arya Duta kita mengerjakan bersumber dari satu jurnal saja, apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh.
ya. Jika memang dari jurnal tersebut bisa menghimpun pengertian tentang produk, tentang harga, tentang saluran distribusi, sampai physical evidence, ya. Kemudian dituliskan di sini menurut jurnal tersebut, produk adalah sesuai dengan kalimat yang ada di jurnal tersebut. Kemudian diberikan link URL-nya, ya, misalkan www. Atau https. Dan lain sebagainya. Oke, jadi 2 jurnal. Sebagai contoh, misalkan teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam teori ataupun jurnal, itu paling sederhana bisa didapat di Google, Scholar, ya, misalkan seperti ini. Ya, teman-teman cari ya, buka Google, kemudian, ketik Google Scholar, ya, ini Google Scholar, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal, eee, mengetik saja apa yang ingin dicari, misalkan strategi harga, atau misalkan strategi, eee, promosi begitu, ya. Nanti ketika itu akan dia banyak muncul judul-judul penelitian yang berkaitan dengan promosi. Oke, balik lagi ke layar utama tadi. Oke, 2 ini ya, saya minta di sini menggunakan 2 link jurnal yang berbeda, ya. Pak, ketika link jurnal itu sudah dipakai di pencarian produk, apakah bisa dipakai di harga, saluran distribusi, promosi, people, process, dan physical evidence? Jawabannya diperbolehkan jika memang ada penjelasan tentang itu. Oke, kalau masing-masing teori ini sudah kalian dapat, kemudian langkah berikutnya adalah kalian lakukan parafrase, ya. Parafrase itu adalah dari 2 penjelasan yang sudah kalian dapat di pengertian pertama dan pengertian kedua, kalian coba rangkum, kalian coba persingkat penjelasan tadi menggunakan kalimat kalian sendiri di sini, ya. Jadi pengertian harga berdasarkan literatur di atas itu seperti apa, kalian di sini sampai ini terisi. Product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Oke. Nah, cukup itu saja menambahkannya. Jadi, mencari teori dan melakukan parafrase. Oke. Nah, gunanya apa tugas ini? Gunanya adalah kita akan coba melihat ya, teman-teman mahasiswa nanti akan bisa mengetahui apakah hasil observasi yang dilakukan atau strategi yang sudah dilakukan oleh hotel terkait dengan instrumen marketing mix, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, apakah sudah sesuai dengan teori? Ya, jadi tugasnya adalah kita mencari teori dan coba kita eh, kaitkan apakah yang dilakukan oleh industri itu sesuai dengan teori yang ada atau tidak. Oke. Kemudian kalau nomor 1 di sini Hotel Arya Duta sudah selesai, berarti kita lanjut ke hotel nomor 2, yaitu tentang, hotel JHL Solitaire. Sama seperti yang tadi, setelah kalian melakukan observasi di sini, mulai dari produk sampai dengan physical evidence, langkah berikutnya adalah kalian harus mencari teori yang sama, ya. Kalau misalkan tadi, Pak, apakah
jurnal yang digunakan untuk hotel nomor satu bisa dipakai untuk hotel nomor 2? Jawabannya tidak diperkenankan. Berarti kalian harus mencari sumber teori lain atau harus mencari jurnal yang lain. Oke, jadi satu jurnal yang sama itu diperbolehkan untuk nomor yang sama. Ketika sudah berganti dengan hotel yang berbeda, maka jurnalnya pun berbeda. Kalian harus cari lagi jurnal atau dua penjelasan dari jurnal yang berbeda. Kemudian kalian lakukan parafrase. Ya, parafrase itu adalah meringkas, merangkum ya dari dua teori yang sudah kalian temukan sebelumnya. Begitu seterusnya sampai 15 hotel itu selesai kalian bedah menggunakan teori dan parafrase yang sudah kalian kumpulkan ya. Jadi kalau misalkan Pak, apakah diperbolehkan saya menggunakan sumber referensi, sumber jurnal selain Google Scholar? Diperbolehkan. Mau dari Emerald, mau dari Scopus, atau mau dari jurnal manapun, baik lokal, nasional, ataupun internasional, itu diperbolehkan. Ya, misalkan saya ganti lagi berkaitan dengan physical evidence. Nah, dia akan muncul berbagai macam penelitian yang membahas tentang physical evidence. Jadi tinggal di klik saja judulnya, kemudian dia akan mengeluarkan atau dia akan otomatis keluar jurnal yang sedang kita cari. Kira-kira seperti itu. Ya, coba, nah ini contoh jurnalnya ya. Kita lihat PDF-nya. Oke, coba kita lihat PDF-nya seperti apa. Oke, sebentar. Oh, ternyata ini harus di-download dulu, tapi biasanya ada yang langsung diklik, dia langsung tidak perlu harus download, tapi dia sudah mudah gitu keluar. Coba kita cari jurnal yang lain sebentar. Nah, ini contoh lain gitu ya. Jadi misalkan pengertiannya dia ada di sini, teman-teman tinggal copy saja ya, copy utuh, kemudian langsung dipindahkan ke tabel utama tadi gitu misalkan. Nah, dari misalkan pengertian tentang produk dari jurnal tadi tinggal di-copy saja di sini, kemudian dicantumkan link URL atau link jurnalnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita membahas hotel nomor satu, kita dapat dua jurnal yang berbeda. Nah, dua jurnal yang berbeda ini boleh digunakan untuk memenuhi
pengertian tentang harga dan physical evidence untuk hotel yang nomor satu juga, jika memang jurnalnya itu support. Kalau tidak support, ya berarti harus dicari judul yang lain. Kemudian untuk hotel nomor 2 dicari jurnal yang berbeda ya, tapi jurnal tersebut bisa digunakan untuk, mengidentifikasikan teori untuk, instrumen marketing mix yang lainnya. Oke. Nah, saya kira itu ya tugas, pendamping UAS kalian. Tugas pendamping UAS ini dikumpulkan di pertemuan terakhir ya. Jadi di pertemuan terakhir kira-kira masih, 2 minggu, kurang lebih masih 2 minggu lebih lagi ya, dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan melalui koordinator kelas. Untuk hal yang kurang jelas dari, eee, tugas ini akan kita diskusikan lebih lanjut di, kelas nantinya. Oke, baik, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.